Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Ibu Heni Anita Susila. Gimana Bun? Oke. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kang Rahmat juga sehat kan? Lihat aja Bun, sehat. Iya, kita sama-sama sehat. Sama-sama sehat, alhamdulillah. Ini kali kedua ya. Kali betul. kedua kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Heni. Gimana nih Bun? Untuk saat ini kita mau ngebahas Hardiknas, Iya. Hari Pendidikan Nasional, Nasional. betul. Tuh, Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional kali ini memang tidak diperingati sesuai dengan tanggalnya ya. Yeah. Kan Hardiknas jatuh pada tanggal 2 Mei, tetapi karena 2 Mei itu hari Lebaran ya, Hari Raya Idul Fitri, berdasarkan arahan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, kita selenggarakan hari ini tanggal 13 Mei tanggal 13. 2022. Tadi pagi sudah ada upacara benderanya ya, yang diikuti kurang lebih hampir sekitar 500 orang peserta ya, baik itu dari pendukung acara maupun peserta upacara, yang dipimpin langsung oleh Bapak Wali Kota. Bapak Wali Kota Cilegon. Ya. Ada temanya Bun? Ada temanya untuk tahun ini, karena memang sesuai dengan kondisi COVID yang semakin, alhamdulillah sekarang ya sudah, mudah-mudahan sih berlalu untuk ke depan tidak ada lagi yang terkena COVID. Pimpin pemulihan, bergerak untuk merdeka belajar. Itu sebetulnya difahami, tentu saja sangat difahami oleh kalangan dunia pendidikan. Karena ini kita sedang beranjak kepada kondisi yang lebih baik ya. Setelah hampir 3 tahun lamanya kita dilanda pandemi COVID-19, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan ini anak-anak kita ya, para peserta didik khususnya di Kota Cilegon dan umumnya seluruh Indonesia bisa melakukan pembelajaran tatap muka 100% Kang Rahmat ya. Yes, yeah. Dan tentu saja ini berbeda dengan kondisi yang lalu yang walaupun ada pembelajaran tatap muka tetapi terbatas, bahkan lebih banyak daringnya di Berarti rumah. sekarang kombinasi campuran, ada tatap muka, ada daring Enggak, juga. sekarang ke depan ini kita setelah Lebaran ini dan dimulai hari kemarin tuh hari Kamis kan kita baru mulai pembelajaran ya. Yeah. Setelah hari Lebaran, libur Lebaran itu pembelajaran tatap muka 100%. Jadi anak-anak sudah mulai boleh ke sekolah, guru juga sudah mulai mengajar, tetapi tentu ingat harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, prokes tetap. Iya, ada cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ya itu, alhamdulillah sekarang ini sudah mudah-mudahan kembali ke normal. Gitu. Kembali ke normal ya, yang penting tetap jaga prokes, Iya. karena ini untuk kesehatan kita semua gitu. Betul. Dan ini juga seperti ada sisi positifnya Bun. Mengajarkan anak-anak untuk rajin jaga kebersihan. Nah itu, ya lebihnya itu hikmah dari pandemi COVID itu, kita semakin berhati-hati, semakin bisa hidup lebih sehat ya, selalu cuci tangan, selalu menggunakan masker gitu, dan itu insya Allah mudah-mudahan menjadi kebiasaan yang baru dari kita semua. Ganti pembahasan Bun. Oke, mau kemana nih? Mau kemana nih? Karena mau dibawa kemana? Mungkin sahabat Philip Online pernah ya melihat kita podcast membahas beasiswa. Banyak yang nanya Bun ke Philip, gimana sih cara mendapatkan terutama beasiswa sarjana ya, full sarjana. Penasaran ya? Penasaran. Nah sekarang kita konfirmasi langsung bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Iya. Alhamdulillah ya, program beasiswa ini memang menjadi banyak sorotan masyarakat. Banyak juga masyarakat yang berminat, terutama bagi putra-putrinya yang sekarang sudah lulus di SMA atau SMK atau yang sederajatnya. Dan kebetulan kami juga di awal bulan Juni ini akan mengadakan sosialisasi
untuk program beasiswa full sarjana. Jadi ini dari Willip ngeduluin nih Kang Rahmat ya, sosialisasi. Tetapi memang seperti yang waktu pertama kali kita sampaikan juga, beasiswa yang sekarang ini program ini diperuntukkan khusus untuk anak-anak kita yang berdomisili di Cilegon dan punya KTP Cilegon, itu intinya. Ya. Punya KTP Cilegon. Iya, punya KTP Cilegon. Jadi kalau di luar Cilegon ini nggak bisa, karena ini anggarannya juga APBD Kota Cilegon. Kemudian mereka yang boleh menjadi calon penerima beasiswa ini, yang pertama adalah lulusan tahun ini ya, yang baru lulus. Kemudian lulusan tahun kemarin. Berarti 2 tahun ya minimal. Iya, enggak 3 tahun. Lulusan tahun 2020, yang 2020-2021 ini belum kuliah. Artinya baru mau mulai kuliah tahun ini bareng dengan yang lulusan tahun 2022. Oh, gitu. Itu salah satu syaratnya ya. Tadi KTP, kemudian lulusan tahunnya, kemudian yang ketiganya, kalau anak-anak kita ini diterima di perguruan tinggi negeri, kalau di Banten kan misalkan di Untirta dan UIN ya, Sultan Maulana Hasanuddin, itu termasuk kategori berprestasi. Tetapi kalau yang di universitas swasta ya, itu kategorinya adalah kategori kurang mampu. Nah, Kang Rahmat, kalau tahun lalu barangkali hanya ada 4 perguruan tinggi yang kerjasama dengan Pemkot Cilegon ya untuk beasiswa ini. Sekarang nambah, Bun? Bukan nambah-nambah lagi. Tapi negeri tetap 2, Untirta dan UIN. Swastanya lebih banyak lagi. Kalau kemarin cuma 2, sekarang tambah lagi 11 perguruan tinggi swasta yang ada di Cilegon dan Banten gitu. Perguruan tinggi ada di Banten. Ada Unbaja, ada Universitas Bina Bangsa, ada Paletehan. Kemudian yang di Pandeglang juga Matlaul Anwar. Kemudian ada yang Unsera ya, Universitas Serangrai. Kemudian ada juga yang banyak yang lain yang memang punya program S1 atau D4. Jadi kalau Politeknik yang D3 kan judulnya beasiswa full sarjana 8 semester. Jadi itu tidak bisa kalau hanya 3 tahun. Kecuali Politeknik ini punya program yang D4 atau S1. Berarti gitu. Bebas ya untuk milih jurusan apa yang jurusan-jurusannya memang Pemkot tidak bisa menentukan, tetapi yang menentukan adalah perguruan tingginya masing-masing. Jadi misalkan jurusan atau fakultas mana saja yang bisa mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kota Cilegon. Memang ada juga yang dibebaskan, tetapi ada juga yang dibatasi gitu. Hanya jurusan ini itu diserahkan kepada perguruan tingginya masing-masing. Termasuk perguruan tinggi di kita, Universitas Al-Khairiyah. Itu kemarin mendapatkan bantuan beasiswa cukup banyak, dan sekarang insya Allah juga akan kita alokasikan juga seperti itu. Iya, berarti sahabat Willip Online nih yang mau kuliah bebas mau pilih jurusan apa sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keminatannya, bisa memilih beberapa universitas yang ada gitu ya, iya. Bun, ya. Kemudian sekarang ini ada 2 mekanisme. Apa nih, Bun? Jadi beda lagi sama tahun lalu? Iya, tahun lalu kan hanya perguruan tinggi yang 4 itu yang ditunjuk ya. Sekarang nambah jadi 15 semuanya. Itu mekanisme MOU dan perjanjian kerjasama. Berarti daftarnya di perguruan tinggi masing-masing. Nanti ketika mereka diterima, itu silahkan daftar ke perguruan tinggi masing-masing. Bahkan perguruan tingginya barangkali yang sudah melakukan kerjasama itu akan mendata mana nih anak-anak atau mahasiswa yang memang ber-KTP Cilegon gitu. Nah, untuk yang tidak belum atau tidak melakukan kerjasama MOU, misalkan kuliahnya di Bandung, di Unpad, di Unisba ya, Unpas, atau di misalkan di Medan, bahkan di luar negeri
atau di Mesir lah gitu, itu bisa mendapatkan dengan mekanisme yang kedua, yaitu secara perseorangan. Jadi MOU-nya dengan perseorangan. Jadi nanti kalau yang dengan perguruan tinggi masuk ke rekening perguruan tinggi dulu, tetapi kalau dengan perorangan yang tidak tercantum dari 15 perguruan tinggi ini, itu secara perseorangan MOU-nya. Jadi kalau ada misalkan Kang Rahmat, adiknya kuliah di Mesir ya, pengen dapat beasiswa di dari Pemkot Cilegon, itu bisa. Berarti itu kalau perseorangan bisa daftar langsung ke Dinas Pendidikan? Iya, kita ada aplikasinya nanti. Nah, makanya ada sosialisasi, kemudian setelah kita sosialisasikan, kalau yang MOU tadi yang 15 perguruan tinggi, itu daftarnya di perguruan tinggi, tetapi yang mekanisme yang secara perseorangan itu lewat aplikasi langsung. Nanti akan kita berikan aplikasinya, akan kita informasikan, dan itu bisa dari mana saja, pokoknya asal orang Cilegon, KTP Cilegon, tetapi memang nilai uangnya, bantuannya sebesar 3 juta rupiah per semester. Tidak lebih dari itu. Nah, kalau seandainya uang semester 2.700.000 kan ada lebihnya, Bu. Nah, lebihnya itu nggak bisa, itu yang kita bayarkan 2.700.000. Oh, tak kirain 300-nya buat beli buku gitu, nggak bisa. Nah, kalau yang 5 juta per semester berarti yang diberikan bantuan hanya 3 juta rupiah, yang 2 jutanya secara mandiri. Oh, secara mandiri. Berarti ada batasannya nih, kalau kurang ya tetap segitu. Iya, gitu. Betul. Yang dibayarkan hanya SPP per semester. Jadi kalau ada yang nanya kemarin, Bun, katanya anak mahasiswa juga, Bun, kalau misalkan ada uang ospek ya, ospek sumbangan ini dibantu nggak sih sama Pemkot? Itu tidak termasuk. Jadi kami hanya membantu untuk SPP per semester. Kalau di perguruan tinggi kan biasanya per SKS dihitungnya ya. Iya, kalau misalkan 100.000 per SKS, dia ngambil 24 SKS, berarti kan 2.400.000. Nah, itu yang akan dibantu sebesar itu. Berarti gitu. Kalau ada sisa itu kembali lagi ke uang. Iya, kita nggak diambil dari kas daerah. Nah, tapi kalau lebih, itu konsekuensinya adalah yang lebihnya itu secara mandiri dibayarkan gitu. Oh gitu. Berarti kalau untuk bayar ospek, bayar mungkin nanti sampai wisuda, itu bayar mandiri. Iya, jadi tidak dibiayai secara keseluruhan, hanya SPP per semester. Kemudian juga ini ketika mereka sudah melewati atau melaksanakan pembelajaran ya, perkuliahan, itu jangan sampai IPK-nya kurang dari 3. Waduh. Jadi ya harus konsisten gitu loh, tetap memperjuangkan mereka itu harus tetap di IPK 3 sampai 4 berarti kan. Wah, gitu. 4 mah udah keren. Iya, itu udah cum laude. 3,50 bisa cum laude. Iya, jadi kalau yang misalkan di pertengahan gini, misalkan ada mahasiswa yang sudah menerima beasiswa semester 1, 2, 3, dia IPK-nya 3,5. Berarti kan dapat tuh tiap tiap semester, tetapi di semester keempat ternyata karena suatu hal, misalkan karena putus cinta sama pacarnya, biasanya dia kan akhirnya turun prestasinya, IPK-nya misalkan di 2,9, dengan sendirinya itu akan dihentikan beasiswa. Tapi nggak gugur ya, Bun? Gugur dengan sendirinya. Ya kali aja kan di semester berikutnya. Nggak bisa. Pada saat itulah dia itu konsekuensinya seperti itu. Jadi termasuk kalau seandainya cuti berarti nggak bisa juga. Nggak bisa cuti ya, dan juga kena kasus kriminal, misalnya narkoba, itu bahkan harus mengembalikan. Dari awal? Iya. Waduh, konsekuensinya. Itu ada di perwalnya, di juknisnya ada. Jadi memang sebelum ada penandatanganan ya mesti dibaca juga dulu tuh persyaratan dan persyaratannya, kemudian juga apa yang tidak boleh, apa yang boleh, yang tidak boleh. Salah satunya adalah tidak boleh cuti, tidak boleh IPK kurang dari 3, tidak boleh terkena kasus kriminal. Kalau yang kena kasus kriminal itu harus mengembalikan. Gitu. Tapi kalau berstatus menikah, Bun? Nah, itu dihentikan dengan sendirinya. Tapi tidak mengembalikan. Tidak mengembalikan. Iya. Kalau udah semester 4 nih, semester 5 kan godaannya kadang pengen nikah aja. Nah, kayak Kang Rahmat juga ya. Enggak juga sih, belum.
Oh, belum mau nikah ya Kang Rahmat ya. Jadi memang itu konsekuensinya. Jadi harus konsisten ya. 8 semester itu harus fokus full gitu. IPK harus 3 ke atas. Nggak boleh nggak. Dari mulai 3,1 gitu. Jadi sehingga kan Pemkot juga membiayainya tidak sia-sia gitu. Nah, kalau lebih dari 8 semester, Bun, kan banyak tuh, mungkin banyak. Ada mahasiswa yang sampai 9 semester, 12 semester karena nggak lulus. Bahkan 14 semester, mahasiswa abadi. Jadi kalau lebih dari 8 semester, yang kita biayai adalah 1 sampai 8. 8. Iya. Dan yang 9, misalkan ada yang ke-9 itu biaya masing-masing. Misalkan tinggal skripsinya, berarti skripsinya di semester tuh hanya tinggal skripsinya di semester 9, itu biaya masing-masing gitu. Nah. Iya. Kemudian ini juga ingin diinformasikan, banyak yang bertanya juga Kang Rahmat ya, apakah bisa Bu katanya, kita nih udah semester 2-3, bisa nggak sih dapat beasiswa dari Pemkot Cilegon? Bisa dikatakan ini tidak bisa, karena judulnya kan tahu beasiswa full sarjana, berarti mulai dari semester 1 sampai semester 8. Jadi ketika yang sudah semester 4, 5 itu tidak bisa. Kalau itu bisa berarti begitu banyak ya mahasiswa Cilegon yang akan meminta beasiswa dari. Sementara targetnya selama 5 tahun ya, per tahunnya 1.000, itu 5.000 dari 2021 sampai 2025. Itu yang tercantum di dalam RPJMD Kota Cilegon. Jadi dibatasi 1.000 per tahun. Nah, tahun lalu kan baru 523. Itu yang sudah terserap ya? Yang sudah terserap. Karena anggarannya memang di perubahan ya di akhir tahun. Nah, berarti ditambahkan ke tahun ini. Kalau tahun ini sekarang jadi jatahnya adalah 1.477. Berarti yang 400 itu kayak memenuhi tahun lalu ya? Iya, betul. 1.000-nya itu emang ya tahun target ini? Target tahun ini. Jadi luar biasa kan, cukup banyak. Banyak sih. Iya. Kenapa pas saya dulu nggak ada ya? Tapi usia mahasiswa loh. Iya. Jadi kalau yang udah misalkan kerja apa nggak bisa gitu kan. Ya kan dilihat dari kelulusan. Nah itu kelulusannya. Di kelulusan SMA minimal 3 tahun ya. Berarti kan secara usia mungkin sekitar 20 paling. Iya. Kemudian yang kurang mampu tentu saja harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Itu biasanya diawali dari mulai RT, RW ya, kelurahan, kemudian kecamatan yang terakhir ya. Nah itu mudah-mudahan semuanya bisa artinya jujur ya kalau mereka memang tidak mampu. Jadi akan kita kontrol nanti apakah betul ini surat keterangan tidak mampu, akan kita minta bantuan tentu saja ke kelurahan yang ada di Kota Cilegon. Iya, malu lagi. Masa ketika ada orang mampu, orang tuanya minta surat keterangan tidak mampu. Apalagi bunda, nanti kalau minta surat keterangan tidak mampu, nanti malah loh kok ini. Jadi nah, tapi ada juga, tapi ini ya artinya itu kita tidak akan tolerir. Tentu saja kita akan juga cek ya ke survei ke lapangan, dan kita akan minta bantuan nih para Pak RT, Pak RW, Pak Lurah gitu. Sehingga nanti nih sosialisasi di bulan awal Juni ini, sosialisasi tentang program ini. Itu kita akan mengundang para lurah, para camat ya, kemudian dengan rektor atau pimpinan perguruan tinggi yang memang sudah melakukan MOU dengan Pemkot Cilegon. Jadi ini mudah-mudahan program ini bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia Cilegon ya, yang sekarang Kang Rahmat tahun 2020 itu 7,05 dan di tahun 2021 kita sudah meningkat 0,35 kalau nggak salah. Jadi di indikator rata lama sekolah. Jadi kan kalau rata lama sekolah itu di Cilegon untuk tahun yang lalu itu 9,5 kalau nggak salah ya. Sekarang udah ada peningkatan 10 dan mudah-mudahan dengan adanya program ini nanti semakin poinnya semakin meningkat gitu. Banyak sarjana yang kemudian. Nah itu tadi banyak sarjana. Nah, sahabat Wilip Online penasaran bagaimana dan kapan
bisa daftar kuliah nih untuk mendapatkan beasiswa. Iya. Kapan nih Bun kira-kira Bun? Ya, sahabat Philip Online, khususnya anak-anak ya Kota Cilegon yang kemarin baru lulus di sekolah menengah atas atau SMK atau yang sederajat ya, Madrasah Aliyah, itu yang lulusan tahun 2022, 2021 dan 2020 tetapi memang belum kuliah. Itu bisa daftar sebagai peserta sosialisasi untuk program beasiswa full sarjana yang ada di Dinas Pendidikan itu di kecamatan masing-masing. Jadi silahkan daftar sebagai peserta sosialisasi. Jadi bukan daftar sebagai calon penerima beasiswa. Tapi ini baru kita akan melaksanakan sosialisasi untuk program ini di awal bulan Juni. Dan itu kita bekerja sama dengan kecamatan di 8 kecamatan. Jadi silahkan daftar di tiap-tiap kecamatan dan kita akan melaksanakan sosialisasi. Hanya sosialisasi, tetapi bagi kalau sudah ingin mendaftar menjadi calon penerima beasiswa, itu baru yang 15 perguruan tinggi itu di perguruan tingginya masing-masing. Udah bisa ya? Udah bisa. Kalau misalkan sudah diterima misalkan di Universitas Negeri Muntirta atau UIN Sultan Maulana Hasanuddin, daftarlah di perguruan tingginya. Nah, bagi anak-anak yang belum bernasib baik ya, bisa daftar di universitas swasta yang sudah melaksanakan MOU dengan pemerintah Kota Cilegon ya. Itu daftarnya di perguruan tinggi masing-masing. Ada 13 perguruan tinggi. Kemudian ada alternatif lain yaitu di luar 15 perguruan tinggi itu bisa daftar nanti langsung melalui aplikasi yang nanti akan kita informasikan oleh Dinas Pendidikan ya langsung kepada masyarakat gitu. Kalau informasinya dirasa kurang lengkap bisa datang ke Dinas Pendidikan ya Bun? Jadi kalau yang memang masih membutuhkan informasi tentang program beasiswa full sarjana ini, silahkan datang ke kantor atau hubungi Dinas Pendidikan Kota Cilegon bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Jadi memang adanya program ini di bidang PAUD dan PNF. Jadi silahkan bisa akan kami terbuka memberikan informasi karena memang program ini adalah program prioritas ya dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang saat ini menjabat, Pak Heldi dan Pak Sanuji, dan tentu saja ini mudah-mudahan ke depannya akan menghasilkan sumber daya manusia anak-anak Cilegon yang artinya mereka juga adalah sarjana-sarjana nanti S1 yang bisa membangun Cilegon sehingga ke depannya Cilegon lebih bisa meningkat lagi SDM-nya, kemudian pembangunannya juga seperti itu. SDM-nya lebih berkualitas, iya, betul. Sehingga perannya nanti sangat dibutuhkan untuk Kota Cilegon. Iya, pembangunan Kota Cilegon. Jadi sahabat Philip Online yang mau kuliah enak tuh pilihannya, silahkan milih jurusan yang dia sukai, terus pilih kampus yang disukai juga, terutama kampus yang sudah MOU itu ya. Betul. Nah, tinggal pilih aja tuh, asik kayaknya. Yeah. Bun, terakhirnya Bun, ada statement closing yang bisa disampaikan? Ya, kalau bagi kami Dinas Pendidikan dengan program ini ya tentu saja ini bisa meningkatkan tadi itu indeks pembangunan manusia, khususnya indikator di rata lama sekolah dan kalau sekarang ini misalkan anak-anak Cilegon belum bisa menjadi tuan rumah di kotanya sendiri, banyak pendatang ya yang datang ke kita karena kita kota industri. Kedepannya mudah-mudahan kita berharap bahwa nanti adalah anak-anak Cilegon lah, orang-orang Cilegon lah yang akan mengisi menjadi pegawai staf ya, karyawan, bahkan di tingkat manajerial gitu, di tingkat manajernya sampai ke direkturnya adalah orang-orang Cilegon. Karena kita harus sudah mempersiapkannya dari sekarang. Insya Allah mudah-mudahan. Amin, amin. Ayo silakan
yang mau kuliah tinggal pilih, beasiswa sudah ada, tentu saja sudah disiapkan terutama bagi anak-anak yang kondisinya keluarga dari kurang mampu. Jangan yang udah mampu ngerasa tidak mampu gitu. Kasihlah kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan beasiswa ini. Karena satu hal Kang Rahmat ya, ini selalu dibicarakan, diinformasikan oleh Pak Wali ya, bahwa miskin itu katanya bukan keturunan ya. Kalau misalnya bapak ibunya kurang mampu, anak-anaknya jangan tidak mampu juga, tetapi juga dengan pendidikan ini merupakan salah satu cara bagaimana bisa menaikkan taraf hidup kan. Kemudian juga kita berharap anak-anak ini ke depannya tidak seperti orang tuanya, karena kan orang tua selalu berharap anak-anaknya lebih baik dari orang tuanya, dan mudah-mudahan ini pun terjadi di Kota Cilegon sehingga kedepannya taraf hidup ekonomi masyarakat di Cilegon lebih baik lagi gitu. Oke, siap. Terima kasih Bun. Udah lengkap kayaknya nih informasi mengenai beasiswa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ini Bunda, selamat beraktivitas kembali. Jangan bosenan ya kalau saya datang lagi. Enggak apa-apa. Karena saya datang paling ngabisin makanan Bunda aja di sini. Enggak apa-apa. Dan alhamdulillah ini bisa podcast ini bisa dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan ya, khususnya di ruangan kepala dinas ini. Dan di sini senangnya banyak makanan udah. Baik, terima kasih sahabat Wilip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.